Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu soal ujian untuk penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 sekolah menengah pertama, kurikulum Merdeka Belajar, dan pembahasannya adalah pembahasan PAT pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Untuk soal-soal PAT dan PS ini adalah soal-soal untuk bab yang keempat, bab kelima, dan bab keenam dari bahasa Indonesia pada semester yang kedua. Bagian yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, unsur-unsur yang ada pada berita cetak, digital, dan audiovisual, kecuali titik-titik. Pilihannya A, judul berita, B, teras berita, C, isi berita, dan D, kesimpulan berita. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kesimpulan berita. Soal nomor 2. Berita yang memuat teks, gambar bergerak, dan suara disebut berita titik-titik. Pilihannya adalah A, digital, B, aktual, C, audiovisual, dan D, cetak. Maka jawaban yang benar adalah yang C, yaitu audiovisual. Soal nomor 3. Karakteristik teks berita yang dimuat di media cetak adalah titik-titik. Pilihannya A, memuat tautan teks berita lain yang berkaitan dengan informasi yang disajikan. B, teks berita yang disajikan dapat disunting kapan saja dan di mana saja. C, berita disajikan dalam bentuk teks, tulisan, dan gambar atau foto, serta D, berita disajikan dalam bentuk lisan melalui suara penyiar berita. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu berita disajikan dalam bentuk teks, tulisan, dan gambar atau foto. Soal nomor 4. Teks yang berisi kabar terkini tentang sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat disebut teks titik-titik. Pilihannya A, prosedur, B, eksplanasi, C, deskripsi, dan D, berita. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu berita. Soal nomor 5. Teks berita harus bersifat faktual. Faktual artinya titik-titik. Pilihannya A, berdasarkan kenyataan, B, bersifat subjektif, C, berisi ajakan, dan D, bersifat asumsi yang ada di masyarakat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu berdasarkan kenyataan. Soal nomor 6. Bacalah teks berita berikut. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan berskala besar dan masa pandemi COVID-19. SE tersebut ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto pada 21 Juni 2022. Informasi dalam kutipan teks berita tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A, Satgas COVID-19 menerbitkan surat edaran tentang protokol kesehatan. B, surat edaran disosialisasikan kepada masyarakat. C, proses penandatanganan surat edaran protokol kesehatan, dan D, pelaksanaan kegiatan di masa pandemi. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu Satgas COVID-19 menerbitkan surat edaran tentang protokol kesehatan. Soal nomor 7. Bagian teks berita yang terletak pada alinea pertama dan memuat pokok peristiwa yang akan diberitakan disebut titik-titik. Pilihannya
A. Isi berita, B. Teras berita, C. Judul berita, dan D. Kesimpulan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu teras berita. Soal nomor 8. Bagian-bagian yang menyusun teks berita terdiri dari titik-titik. Pilihannya: A. Judul berita, teras berita, isi berita, B. Teras berita, judul berita, kesimpulan, C. Orientasi, teras berita, isi berita, D. Pembuka, isi penutup. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu judul berita, teras berita, isi berita. Soal nomor 9. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk memilih berita agar tidak terjebak dalam berita palsu atau hoax, kecuali: pilihannya A. Memeriksa sumber berita dan keberimbangan berita dari beberapa narasumber agar mendapat gambaran informasi yang utuh. B. Membaca berita dari alamat situs yang tidak terverifikasi dan ditulis oleh perseorangan. C. Mencari referensi berita serupa dari situs online resmi, kemudian membandingkan isinya. Dan D. Mengecek keaslian foto dan video, salah satunya dengan memanfaatkan mesin pencarian Google. Maka jawaban yang tepat yang B, yaitu membaca berita dari alamat situs yang tidak terverifikasi dan ditulis oleh perseorangan. Soal nomor 10. Langkah pertama dalam menyusun teks berita adalah titik-titik. Pilihannya: A. Menulis teks berita, B. Mengumpulkan fakta-fakta, C. Mencari sumber berita, dan D. Menentukan judul berita. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mencari sumber berita. Soal yang ke-11. Buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya dan disusun berdasarkan khayalan atau imajinasi disebut buku titik-titik. Pilihannya: A. Fiksi, B. non-fiksi, C. Bacaan, dan D. Pengetahuan. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu buku fiksi. Soal nomor 12. Bagian sampul sebuah buku memuat unsur-unsur berikut kecuali titik-titik. Jadi ini adalah sampul sebuah buku, kecuali: A. Penulis buku, B. Kode batang buku, C. Informasi tentang penerbit, dan D. Ilustrator buku. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu informasi tentang penerbit. Soal nomor 13. Cermati teks berikut ini. Buku ini menggambarkan perjalanan Apollo yang awalnya merupakan dewa paling tampan dan paling populer, namun kehilangan kekuatannya sehingga menjadi manusia yang culun serta berjerawat. Apollo kemudian harus bertahan hidup di kota New York dan menghadapi musuh-musuh yang dendam padanya dengan kekuatan dewanya yang telah hilang. Kutipan teks tersebut merupakan bagian titik-titik: A. Konteks dari buku non-fiksi, B. Deskripsi dari buku fiksi, C. Konteks dari buku fiksi, dan D. Deskripsi dari buku non-fiksi. Maka jawabannya adalah konteks dari buku fiksi, karena bukunya ini menceritakan hal-hal yang bersifat khayalan atau imajinasi. Soal nomor 14. Teks yang berisi penilaian, ulasan, atau resensi terhadap suatu karya, baik film, buku, novel, drama, dan sebagainya, sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya disebut teks titik-titik. Pilihannya A. Argumentasi, B. Opini, C. Eksposisi, dan D. Tanggapan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu tanggapan. Soal nomor 15. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan titik-titik, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pilihannya A. Opini, B. Pendapat, C. Pandangan orang, dan D. Fakta. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu fakta. Soal nomor 16.
Cerita dalam buku ini menyuguhkan sudut pandang tokoh yang sangat menarik dan humoris, membuat pembaca tidak bosan dengan setiap alur cerita yang terjadi. Selain itu, tokoh yang muncul memiliki penggambaran dan perkembangan karakter yang sangat bagus. Tidak ada ide yang menyimpang ataupun tumpang tindih di buku ini dengan sebelum-sebelumnya. Dalam plot buku terdapat beberapa cerita yang mengandung pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan negara Indonesia. Pada nomor 16 ini, berdasarkan strukturnya, kutipan teks tersebut merupakan bagian titik-titik. Pilihannya A. Konteks, B. Deskripsi, C. Penilaian, dan D. Kesimpulan. Maka ini adalah pada bagian penilaian. Soal nomor 17. Pernyataan berikut yang tidak menunjukkan ciri-ciri kebahasaan sebagai teks tanggapan adalah titik-titik. Yang A. Buku pengembangan diri ini benar-benar menarik karena bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. B. Pemaparan informasi dalam buku ini sangat jelas sehingga pembaca dapat mudah memahaminya. C. Informasi yang disampaikan dalam buku ini juga faktual sesuai dengan bukti yang ada. Dan D. Kita perlu mengunjungi pameran buku penulis tersebut agar semakin memahami karakter beliau. Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu buku pengembangan diri ini benar-benar menarik karena bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 18. Hasil menyajikan semua gagasan pokok atau inti dan sari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek disebut titik-titik. Pilihannya A. Simpulan, B. Rangkuman, C. Saran, dan D. Keterangan. K. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu rangkuman. Soal nomor 19. Halaman hak cipta memuat informasi tentang hal-hal di bawah ini kecuali, perhatikan ini adalah perkecualiannya. Yang A. Pembuat buku, B. Informasi tentang penerbit, C. Informasi tentang hak cipta buku, dan D. Sinopsis. Berarti kecualinya adalah yang D, yaitu sinopsis. Nomor 20. Bagian struktur teks tanggapan yang berisi tentang pengenalan buku yang akan ditanggapi adalah titik-titik. Pilihannya A. Konteks, B. Deskripsi, C. Penilaian, dan D. Kesimpulan. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu konteks. Untuk soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 30 ini berarti pembahasan pada bab yang ke-6. Nomor 21, berikut unsur-unsur surat pribadi kecuali titik-titik. A. Isi surat, B. Salam pembuka, C. Kepala surat atau kop, dan D. Tanggal surat. Berarti perkecualinya adalah kepala surat atau kop, karena kepala surat ini adanya di surat resmi. Selanjutnya soal nomor 22. Perbedaan surat pribadi dan surat resmi adalah titik-titik. Pilihannya A. Surat pribadi menggunakan bahasa percakapan, sedangkan surat resmi menggunakan bahasa baku. B. Surat pribadi mencantumkan kop surat, sedangkan surat resmi tidak mencantumkannya. Yang C. Surat pribadi menggunakan bahasa baku, sedangkan surat dinas menggunakan bahasa percakapan. Dan D. Surat pribadi harus diketik, sedangkan surat resmi dapat ditulis dengan tulisan tangan. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A, di mana surat pribadi itu menggunakan bahasa percakapan, sedangkan surat resmi menggunakan bahasa baku. Soal nomor 23. Berikut aturan kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam menulis surat kecuali titik-titik. Yang A. Menggunakan tanda baca yang benar, B. Menggunakan singkatan-singkatan, C. Menggunakan bahasa yang santun, dan D. Kalimat yang jelas dan singkat. Berarti kecualinya adalah yang B, yaitu menggunakan singkatan-singkatan. Soal nomor 24. Perhatikan kutipan alamat surat berikut. Kepada YTH, Bapak Direktur PT Adijaya, Jalan Proklamasi nomor 13, Karawang. Perbaikan penulisan surat alamat yang tepat berdasarkan surat di atas. Nah, ini perhatikan perbaikannya di mana. Kalau kita perhatikan, yang perbaikannya adalah yang di B. Jadi YTH Bapak Direktur PT Adijaya itu sudah benar untuk penulisannya. Kesalahannya terletak di Jalan Proklamasi nomor 13. Harusnya ditulisnya Jalan Proklamasi 13 Karawang. Jadi yang B untuk penulisan yang tepat. Soal nomor 25.
Berikut yang termasuk dalam surat pribadi adalah titik-titik. Pilihannya A. Surat dari seorang anak yang memberikan kabar kepada orang tuanya. B. Surat panggilan wali kelas kepada anak didiknya yang jarang masuk sekolah. C. Surat kepala sekolah yang menugaskan siswanya untuk mengikuti lomba. Dan D. Surat permohonan izin siswa kepada wali kelas. Berarti surat pribadi itu yang A, yaitu surat dari seorang anak yang memberikan kabar kepada orang tuanya. Soal nomor 26. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ratna, OSIS SMP Tunas Bangsa, hendak meminta izin menggunakan lapangan basket untuk pertandingan persahabatan kepada kepala sekolah di SMP Bakti Pertiwi. Berikut ini penulisan alamat surat dinas yang tepat. Berarti ditujukannya ke kepala sekolah. Yang A, yang terhormat Bapak Kepala SMP Bakti Pertiwi, salah karena ini adalah kepala saja. Yang B juga sama, ini salah karena hanya Bapak Kepala ini juga tidak ada kata sekolahnya. Yang C, Kepala SMP Bakti Pertiwi, juga salah. Kemudian yang D, yang terhormat Kepala Sekolah. Nah ini yang dia berarti yang benar, Kepala Sekolah SMP Bakti Pertiwi, Jalan Slamet Riyadi 30 Yogyakarta. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 27. Perhatikan kutipan surat berikut. Tugas-tugas yang harus Ananda kerjakan sangat banyak. Ibunda, Sinta mohon maaf kalau bulan ini tidak dapat pulang. Namun Ibunda tidak usah khawatir, uang saku Sinta masih cukup untuk minggu ini karena kebetulan Ananda mendapatkan honor menulis cerpen di surat kabar. Surat tersebut dari titik-titik ditujukan kepada titik-titik. Jadi kalau perhatikan ini suratnya itu adalah dari anak, berarti dari Sinta ditunjukkan kepada ibunya. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 28. Salam penutup yang tepat digunakan dalam surat resmi adalah titik-titik. Pilihannya A. Salam sayang dari ayah, B. Salam kangen dari ibu, C. Salam sejahtera, dan D. Hormat kami. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu hormat kami. Selanjutnya soal nomor 29. Penulisan tanggal surat resmi yang benar adalah titik-titik. Perhatikan yang A. Sumedang 13 bulan 8 2022. Ini salah berarti. Yang B. Sumedang 13 Agustus 2022. Tandanya tanda koma, berarti benar. Yang C. Sumedang, 13 garis miring Agustus garis miring 2022. Ini salah karena ada tanda garis miringnya. Yang D. Sumedang titik. Nah ini ada tanda titik. Ini juga salah, harusnya koma. 13 Agustus 2022. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 30. Contoh kalimat yang santun dalam berkirim pesan adalah titik-titik. Yang A. Bu, minggu ini ada undangan enggak? Nah, ini berarti ini tidak santun. Yang B. Pak Guru, tugasnya udah dinilai belum? Ini juga berarti tidak santun. Yang C. Selamat sore Bu Dia, maaf mengganggu waktunya. Nah yang C ini adalah kalimat yang santun. Yang D. Bu, ini beneran kalau tugasnya telat nilainya dikurangin. Nah ini juga tidak santun. Ini adalah bahasa yang tidak baku, kata dikurangin. Kalau di sini kata belum, yang tidak bakunya. Dan yang A ini kata tidak bakunya adalah kata enggak. Selanjutnya soal nomor 31. Untuk soal nomor 31, petunjuknya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 31. Sengkemutkan langkah-langkah menyusun teks berita. Jadi untuk langkah-langkah dalam menyusun teks berita yaitu 1. Mencari sumber berita. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Yang ketiga, menuliskan rancangan berita. Yang keempat, menyunting. Dan yang kelima, merumuskan judul. Nah ini adalah langkah-langkah menyusun teks berita. Kemudian soal nomor 32. Apa yang dimaksud dengan teks tanggapan serta tujuannya? Jadi teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan atau resensi terhadap suatu karya film, buku, novel, drama, dan sebagainya. Sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Tujuannya untuk apa? Teks ini bertujuan untuk menyampaikan pengalaman seseorang saat membaca atau menonton sebuah karya. Soal nomor 33. Jelaskan perbedaan surat pribadi dan surat resmi.
Perbedaannya adalah surat pribadi merupakan surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi. Isinya berupa masalah pribadi seperti kekeluargaan, persahabatan, perkenalan, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan tidak formal atau tidak menggunakan bahasa baku. Sedangkan surat resmi merupakan surat yang ditulis oleh instansi atau lembaga untuk keperluan dinas. Surat resmi ditulis menggunakan bahasa yang baku. Soal nomor 34. Sebutkan struktur teks tanggapan, jelaskan. Jawabannya. Jadi struktur teks tanggapan itu terdiri yang pertama adalah dari konteks. Konteks itu yaitu bagian ini berisi tentang pengenalan buku yang akan ditanggapi. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi itu berarti berisi penjelasan lebih detail tentang isi buku dari mulai ide cerita, alur sampai tokoh-tokohnya. Dan bagian yang ketiga adalah penilaian. Bagian ini berisi penilaian pribadi pembaca terhadap buku, termasuk di dalamnya kekurangan dan kelebihan dan saran untuk buku. Selanjutnya soal nomor 35. Sebutkan unsur-unsur yang menyusun surat pribadi dan surat resmi. Perhatikan, untuk surat pribadi pengirimannya adalah individu, sedangkan surat resmi instansi atau lembaga untuk pengirimnya. Penerimanya, kalau untuk surat pribadi itu adalah keluarga, kawan, ataupun dan lain-lain. Sedangkan untuk surat resmi penerimanya adalah instansi atau individu. Sifatnya, untuk surat pribadi itu bersifat akrab, sedangkan untuk surat resmi itu sifatnya adalah resmi. Kemudian bahasa yang digunakan untuk surat pribadi itulah akrab, jadi sesuai tata etika atau sopan santun bergantung pada siapa penerima surat, jadi bahasanya tidak baku. Sedangkan untuk surat resmi itu sifatnya formal, singkat, dan jelas. Terus untuk isinya, pada surat pribadi itu menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Sedangkan untuk surat resmi itu berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat, dan lain-lain. Kemudian unsur-unsurnya pada surat pribadi itu adalah titi mangsa, berarti ada tempat dan tanggal surat dibuat, terus alamat tujuan surat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, surat penutup, salam akhir, dan nama dan tanda tangan pengirim. Pada surat resmi itu ada kepala surat, ada alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, serta nama dan tanda tangan penulis surat. Demikianlah video pembahasan untuk soal-soal PAT dan PAS Bahasa Indonesia kelas 7 semester yang kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.